Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu sudah saatnya membangun kembali yang rusak. Sudah saatnya membangun kembali yang rusak. Melalui baptisan air, kehidupan lama kita yang kelakuannya dan pikirannya rusak itu harus dimatikan dan dikuburkan bersama Tuhan. Dan kita keluar dari baptisan air sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Semua perkara-perkara yang berdosa yang dulu kita lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, saat ini harus hilang dari kehidupan kita, dan kita hidup sebagai manusia yang sudah diperbaiki, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Roma, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, di dalam baptisan air ini kita akan mengalami pengubahan dan perbaikan dari Tuhan, dari kehidupan lama yang rusak. Tuhan akan pulihkan sehingga kita hidup dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Nah, kalau saudara punya handphone dan handphone saudara rusak, apa yang akan saudara lakukan? Yang pertama kali pasti kita akan lakukan mencoba untuk memperbaikinya, bukan? Mungkin kalau kita sendiri punya kemampuan untuk memperbaiki, ya, untuk reparasi handphone, kita akan perbaiki sendiri handphone kita. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, ya kita bawa ke service centernya atau ke tukang reparasi handphone. Nah, kalau kita tidak bisa memperbaikinya, atau mungkin handphone itu biayanya terlalu mahal, ya, kerusakannya terlalu parah sehingga biaya perbaikannya mungkin hampir mendekati harga baru, apa yang kita lakukan? Kita akan buang handphone kita itu, ya, kita akan beli yang baru. Kalau tidak dibuang, ya mungkin kita geletakkan begitu saja di sembarang tempat dan tidak kita urusi lagi karena sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita rusak, ya harus segera diperbaiki. Caranya yaitu kita harus bawa hidup kita ini kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itulah yang mampu menservis kehidupan kita, mampu memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Kalau hidup kita tidak segera diperbaiki, maka akan menjadi semakin rusak, sehingga akhirnya nanti Allah akan membuang kita ke tempat pembuangan sampah yang kekal, yaitu dalam lautan api yang kekal. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita supaya kita memeriksa hidup kita sendiri, ya, hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita ini sudah menjadi bait Allah yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, ataukah kita masih menjadi bangunan bait Allah yang rusak? Coba kita baca pertanyaan Tuhan dalam kitab Hagai, pasal yang pertama ayat yang keempat. Hagai pertama ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, hari ini Tuhan melalui Nabi Hagai mengingatkan kepada kita semuanya bahwa inilah saatnya kita untuk mulai membangun kembali rumah Tuhan yang rusak itu. Kita sudah memperhatikan baik-baik rumah kita sendiri. Bahkan kita sudah memberi papan-papan yang terbaik untuk rumah kita sendiri. Lalu bagaimana dengan rumah Tuhan? Apakah kita biarkan rumah Tuhan itu tetap rusak dan menjadi reruntuhan? Apakah kita berkata seperti yang ditulis dalam kitab Hagai, belum waktunya saya memperbaiki rumah Tuhan itu, sebab saya masih sibuk memperbaiki rumah saya sendiri. Tunggu saja, nanti kalau saya sudah selesai memperbaiki rumah saya sendiri, pasti saya akan memperbaiki rumah Tuhan itu. Apakah itu yang kita katakan dan kita lakukan? Hari ini Tuhan bertanya kepada kita secara khusus, apakah kamu tidak peduli kalau rumahku rusak dan menjadi reruntuhan? Rumah Tuhan itu adalah tubuh kita.
1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tubuh kita adalah rumah Tuhan. Nah, apakah kita biarkan saja kehidupan kita ini rusak oleh dosa kita, ataukah kita perbaiki? Coba Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita ini memperhatikan rumah Tuhan, bukan hanya gereja, tetapi kehidupan kita masing-masing sebagai bait Allah yang kudus. Apa yang harus kita lakukan dengan kehidupan kita ini? Kalau kita membaca dalam kitab Hagai, ada banyak sekali pesan-pesan Tuhan yang harus kita perhatikan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini karena waktu selalu dibatasi, kita hanya melihat beberapa hal, mempelajari beberapa hal saja dari kitab Hagai ini. Apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Yang pertama yaitu jangan hanya memperhatikan kehidupan lahiriah saja, tetapi perhatikan juga kehidupan rohaniah kita. Ya, saya ulangi, jangan hanya sibuk memperhatikan kehidupan jasmaniah lahiriah kita saja, tetapi perhatikan juga kehidupan rohaniah kita. Coba kita baca Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ya, Tuhan berkata di sini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumahku ini tetap menjadi reruntuhan? Dengan kata lain Tuhan berkata, pantaskah kamu hanya memperhatikan rumahmu saja dan tidak memperhatikan rumahku? Manakah yang lebih berharga, rumahmu ataukah rumahku? Tuhan bertanya kepada kita saat ini. Dan ini merupakan teguran dari Tuhan yang sangat serius bagi kita. Sebab kita memang seringkali lebih memperhatikan, lebih mengutamakan, lebih mementingkan rumah kita sendiri dibandingkan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah bait Allah, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dan rumah kita itu adalah kehidupan kita secara lahiriah. Ya, jadi rumah Allah itu adalah kehidupan kita secara rohani sebagai bait Allah yang kudus. Nah, seringkali yang kita papani dengan baik hanya rumah kita sendiri saja. Yang kita perhatikan hanya kehidupan kita secara lahiriah saja. Kita ini hanya sibuk bekerja cari uang saja supaya jadi kaya raya. Kalau punya uang banyak kan enak, bisa beli apa saja yang kita inginkan. Ya, sampai ada yang katakan mau tambah istri pun boleh, mau tambah suami pun bisa. Pasti banyak orang yang mau menikah dengan kita karena kita kaya raya. Mau beli mobil yang kita sukai bisa. Mau beli rumah gedung yang mewah dan megah seperti istana bisa. Bahkan di dunia ini kalau kita punya uang yang banyak, mau beli keadilan yang tidak adil pun bisa. Yang benar bisa dirubah menjadi salah, yang salah bisa dirubah menjadi benar. Itulah dunia. Nah, seringkali kita hanya sibuk mengejar perkara-perkara dunia. Mengejar uang, mengejar popularitas di dunia ini, ya, mengejar ketenaran, kedudukan yang tinggi di dunia, supaya kita dihormati, disegani, disanjung-sanjung oleh orang banyak. Kalau perlu kita bisa berpura-pura jadi orang yang dermawan, yang suka bagi-bagi uang. Bahkan kalau perlu, kita juga bagi-bagikan uangnya Tuhan untuk mencari nama bagi diri kita sendiri, supaya semua orang memuji-muji kita. Seringkali kita juga hanya sibuk dengan hobi kita. Mungkin hobi memancing, entah itu di kolam, entah di sungai, di telaga, di lautan, ataupun mungkin saudara hobinya suka memancing ikan di pasar. Ya, kita sibuk dengan hobi itu. Mungkin dengan olahraga, bersepeda, dan sebagainya. Bagi adik-adik yang masih sekolah, kita hanya sibuk dengan kegiatan sekolah kita saja. Bagi yang tidak bersekolah,
Ya, mungkin sibuknya karena tidak bekerja, sibuknya pacaran saja. Nah, seringkali kita anggap kehidupan kita di dunia itu ya hanya itu saja. Yang penting adalah kehidupan lahiriah kita. Sampai kita tidak peduli lagi kepada kehidupan rohani kita sebagai rumah Allah. Kita tidak segan-segan untuk meninggalkan jam-jam ibadah kita dan mengejar kesenangan yang ada di dunia ini yang bisa menyenangkan daging kita, tubuh jasmani kita. Kalau perlu, kita tinggalkan jam-jam ibadah kita, kita tinggalkan jam-jam pelayanan kita demi memuaskan keinginan daging kita. Kita biarkan atap rumah Allah itu bocor, rusak. Tolong slide berikutnya. Nah, perhatikan, seperti rumah ini, atap itu tujuannya untuk melindungi rumah ini, ya. Dan atap ini yang berkaitan langsung dengan udara, dengan langit. Nah, saya gambarkan atap rumah ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seringkali kita biarkan atap kita bocor. Hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Ibadah kita rusak, pelayanan kita rusak, kehidupan doa kita rusak. Saat-saat teduh kita bersama Tuhan rusak. Kita juga biarkan dinding rumah Allah itu rusak. Hubungan kita dengan sesama manusia itu rusak. Pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat menjadi rusak. Bahkan kita juga biarkan lantai rumah Allah itu rusak. Hubungan kita dengan dunia yang seharusnya terpisah menjadi berlubang, menjadi bocor. Sehingga seharusnya hidup kita ini menjadi rumah Allah yang terpisah dari kenajisan dunia, tetapi sekarang menjadi rumah Allah yang tidak lagi kudus. Kenajisan dunia sudah masuk dalam kehidupan kita. Seharusnya Galatia 1 ayat yang keempat mengingatkan bahwa Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mati di atas kayu salib berkorban bagi kita untuk memisahkan kita dari dunia yang jahat ini. Tetapi kenyataannya kita justru membiarkan semua kesenangan duniawi yang kotor, yang najis itu masuk ke dalam hidup kita dan mengotori hati serta kehidupan kita. Rumah Allah menjadi runtuhan, menjadi rusak. Bahkan kita biarkan kehidupan rohani kita itu menjadi reruntuhan. Ibadah kita menjadi reruntuhan, pelayanan kita menjadi reruntuhan. Mungkin hanya gara-gara kita ini lebih mengutamakan rasa sakit hati kita terhadap teman kita, atau rasa sakit hati kita terhadap suami atau istri kita sendiri. Kita ke gereja, ya kalau kita memang suka ke gereja. Kita mau melayani Tuhan, ya kalau kita lagi suka melayani. Kalau kita lagi malas ke gereja, ya enggak mau ke gereja. Kalau kita lagi malas melayani, ya enggak melayani. Kalau ada teman yang menyakiti hati kita, ya kita tidak mau lagi melayani Tuhan, nggak mau lagi datang ke gereja. Kalau ditanya, kenapa? Kok tidak datang ke gereja lagi? Kenapa kok tidak ikut pelayanan lagi? Nah, kita akan mencari 1001 macam alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. Kita sudah nggak peduli lagi apakah rumah Allah, yaitu kehidupan rohani kita itu sudah menjadi reruntuhan atau tidak. Yang penting, jangan ada yang berani mengganggu perasaan saya. Yang penting, jangan ada yang berani mengganggu kesenangan pribadi saya. Itu yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi malas berdoa. Kita hanya berdoa kalau sedang menghadapi masalah saja. Kalau masalahnya selesai, ya sudah, nggak berdoa lagi. Kita lupa kepada Tuhan. Kita baru baca Alkitab ketika kita diberi tugas untuk khotbah, untuk membawa renungan firman Allah. Itu pun kita kerjakan hanya sambil lalu saja. Hanya sekedar menggunakan otak kita saja. Kita siapkan materi khotbah itu menurut akal kita. Kalau perlu, ya kita tinggal mencontek saja khotbah orang lain. Toh di internet banyak khotbah-khotbah orang lain. Bisa kita contek begitu saja. Beres kan? Nggak perlu susah-susah buka Alkitab lagi. Nah, apa itu yang kita lakukan dalam hari-hari yang lalu? Kalau itu yang kita lakukan, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Ingat, jangan hanya sibuk
memperhatikan kehidupan lahiriah saja, tetapi perhatikan juga kehidupan rohani kita. Kenapa? Sebab yang jasmani itu akan segera berlalu, nggak akan kekal, saudara sekalian, akan hancur, akan binasa. Tetapi yang rohani itu yang akan tetap kekal. Coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Tuhan ingatkan yang kelihatan itu cuma sementara. Yang kelihatan itu adalah kehidupan jasmani kita ini loh. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kehidupan rohani kita. Kehidupan jasmani kita tidak kekal. Hanya sementara. Hanya bisa kita nikmati untuk beberapa tahun saja selama kita hidup di dunia ini. Dan akhirnya kita akan meninggal dunia. Dikuburkan, selesai. Itu kehidupan lahiriah. Sedangkan kehidupan rohani itu kekal. Karena itu menyangkut hidup kita bersama-sama dengan Tuhan nanti ataukah bersama dengan iblis di dalam lautan api yang kekal. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan ingatkan, jangan hanya sibuk memikirkan, mengejar, memperhatikan hal-hal lahiriah saja, kehidupan jasmani saja. Tuhan ingatkan di dalam Matius 16 ayat 26. Apa untungnya, apa gunanya seseorang itu memperoleh seluruh dunia ini dengan seluruh kesenangan yang ada, dengan seluruh harta yang ada di dalam dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Untuk apa? Ingat saudara, kalau kita kehilangan uang, kita masih bisa mencarinya lagi. Tetapi kalau sampai kita kehilangan jiwa kita tidak akan bisa mencarinya lagi. Itu sebabnya jangan hanya sibuk memperhatikan kehidupan jasmania saja, tetapi mulai sekarang ayo perhatikan kehidupan rohani kita. Kalau di hari-hari yang lalu kita sudah sibuk hanya ngurusi masalah jasmani saja, ingat, hari ini Tuhan ingatkan, mulai sekarang perhatikan kehidupan rohani kita. Untuk saudara yang dibaptiskan juga sama. Hari-hari yang lalu mungkin sudah sibuk dengan urusan saudara sendiri, sekarang perhatikan urusan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dibaptis kemudian selesai. Tetapi kehidupan saudara selanjutnya ini harus diperhatikan. Harus lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Ingat saudara, ikut Tuhan itu bukan untuk mencari kepuasan bagi daging kita saja, tetapi untuk mencari kepuasan bagi jiwa kita. Ikut Tuhan bukan untuk mencari keselamatan bagi tubuh kita saja, tetapi untuk mencari keselamatan bagi roh kita, bagi jiwa kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya untuk perkara-perkara jasmania saja, dan bukan untuk perkara-perkara rohani yang lebih kekal, 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang paling malang, paling celaka di dunia ini, ya. Paling celaka dibandingkan semua orang yang lainnya. Karena kita menyia-nyiakan hidup kekal bersama Tuhan dan kita akan binasa kekal di dalam hukuman Allah yang kekal. Ingat saudara, sekalipun semua orang di dunia ini berkata, sekarang ini belum waktunya untuk kita membangun rumah Allah yang sudah runtuh itu. Belum waktunya untuk memperhatikan kembali kehidupan rohani kita yang sudah runtuh. Namun kita harus mulai bertindak sekarang juga. Inilah waktunya untuk mulai membangun kembali rumah Allah yang sudah runtuh itu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita kehabisan waktu untuk memperbaiki kehidupan rohani kita sebagai rumah Allah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena nanti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Sebab ternyata kita nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga, tetapi justru dibuang oleh Allah dan tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan sampai kita mengalami penyesalan itu. Itu sebabnya firman Allah ingatkan, mulai hari ini, mulai sekarang juga, hiduplah baru di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya.
Dan bagi kita yang sudah memelihara baik-baik rumah Allah yang ada di dalam hidup kita ini, sehingga tidak rusak, tetap pelihara. Tetap pelihara kehidupan rohani kita dengan baik-baik. Tetap jadikan rumah Allah di mana Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai rumah Allah ini jadi rusak. Lebih-lebih jangan sampai menjadi reruntuhan. Ya. Ini pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingatkan tentang akibat kalau kita membiarkan kehidupan rohani kita runtuh. Apa akibatnya kalau kehidupan rohani kita dibiarkan runtuh? Coba kita kembali ke dalam kitab Hagai, pasal yang pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hagai pertama ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, perhatikan saudara sekalian, melalui Nabi Hagai, Tuhan mengingatkan kepada kita, apa akibatnya kalau kita membiarkan rumah Allah itu menjadi reruntuhan? Apa akibatnya kalau kita tidak memperhatikan kehidupan rohani kita? Akibatnya adalah, yang pertama, kita akan mengalami kegagalan-kegagalan di dalam hidup ini. Tuhan katakan, kita menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil cuma sedikit. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan kita. Ya lama-lama modal kita juga akan habis. Ya. Kita boleh saja bekerja keras mati-matian. Kepala kita jadikan kaki, kaki kita jadikan kepala. Siang kita jadikan malam, malam kita jadikan siang. Usaha terus, bekerja terus. Namun usaha kita akan sia-sia. Sia-sia kita mengejar berkat yang ada di dunia ini karena Tuhan tidak memberikan berkat itu kepada kita. Usaha kita akan gagal. Kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, sehingga usaha kita berhasil, dan kita menerima penghasilan yang banyak, ya kita harus cari Tuhan dulu. Ayat yang tidak asing buat kita, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Tuhan itu adalah sumber berkat, sumber keberhasilan, bahkan sumber segala-galanya. Kalau kita mau membangun kembali rumah Allah yang sudah jadi reruntuhan itu di dalam hidup kita, kalau kita mau memperhatikan kembali kehidupan rohani kita, maka Tuhan akan hadir kembali di dalam kehidupan kita, dan kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bawa semua yang ada pada dirinya masuk dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan lagi. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati sehingga tidak akan gagal. Tuhan akan membuat usaha kita itu berhasil karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau rumah Tuhan ini dibiarkan jadi reruntuhan, kita acuh, kita cuek terhadap hidup rohani kita akan mengalami kegagalan. Kedua, kalau kita membiarkan rohani kita rusak, kita tidak akan pernah mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Kalau kita mau memperhatikan kehidupan rohani kita, maka kita akan mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Sebaliknya kalau kita tidak memperhatikan kehidupan rohani, kita tidak akan pernah mengalami kepuasan. Firman Tuhan katakan, kita makan tapi tidak kenyang, masih lapar. Kita minum tetapi masih haus.
Kita berpakaian tetapi masih kedinginan. Artinya, apapun yang kita kerjakan, semuanya tidak akan pernah bisa memuaskan bagi kita. Kita akan tetap menjadi orang yang merana. Ya, kalau tidak pernah merasakan kepuasan di hati kita akan merana. Kita akan jadi orang yang selalu ngoyo, selalu ngongso, mengejar segala sesuatu, tetapi kita gagal untuk mendapatkan kepuasan bagi hati kita. Kita dapat uang sedikit, nggak puas. Dapat uang banyak, tetap tidak puas. Ingin dapat lebih banyak lagi. Sudah dapat uang lebih banyak lagi, tetap saja tidak puas. Masih ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Ingat saudara, dunia ini memang tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada kita. Satu-satunya yang bisa memberikan kepuasan yang sejati itu adalah Tuhan. Coba baca Mazmur 103 ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah, dia, siapa dia? Tuhan yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kalau kita mulai membangun kembali rumah Allah di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberikan kepuasan itu kepada kita. Dia akan memuaskan kita dengan semua perkara yang baik. Ya, sampai kita bisa nyanyi muji Tuhan. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan, pujihu aku puas. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Bukan cuma nyanyi, tapi benar-benar kita akan mengalami kepuasan yang utuh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan rumah Allah tetap menjadi reruntuhan di dalam hidup kita. Ayo bangun kembali rumah Allah itu. Maka Tuhan akan memberikan kepuasan itu kepada kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Ingat, tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan pernah mengalami kepuasan. Yang lainnya lagi, kalau kita tidak memperhatikan hidup kita, hidup rohani kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kehangatan di dalam dunia ini. Kalau rumah Allah jadi reruntuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak memperhatikan hidup rohani kita, maka sekalipun kita berpakaian, firman Tuhan katakan, tetapi kita tetap tidak merasakan kehangatan. Badan kita tidak sampai hangat. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kehangatan di dunia ini. Rumah tangga kita akan terasa dingin. Hubungan suami istri menjadi dingin, tidak ada kehangatan sama sekali, tidak ada keharmonisan. Sehingga akibatnya kita tidak betah tinggal di rumah. Kita akan cari kehangatan di luar rumah. Kita akan cari kehangatan pada wanita yang lain atau suami yang lain, yang pria yang lain. Dan itu justru akan merusakkan hidup kita. Ya. Tidak akan mengalami kehangatan yang sejati. Di gereja pun kita tidak akan menemukan kehangatan itu. Bukan karena salahnya gereja, bukan karena salahnya teman-teman di gereja, tetapi yang salah adalah diri kita sendiri, karena kita tidak memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita akan mengalami kedinginan di dalam hidup ini, sehingga hubungan yang lain dengan orang-orang lain semua menjadi dingin. Akibatnya mau ke gereja malas, mau melayani Tuhan juga tidak punya semangat lagi. Semangatnya menjadi dingin. Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin. Kasih terhadap sesama manusia semuanya jadi dingin. Nggak enak hidup ini. Kenapa? Ya karena kita tidak mau membangun kembali kehidupan rohani kita. Sehingga Tuhan tidak bisa memenuhi kehidupan kita dengan kehangatan dari Tuhan. Ingat, di luar Tuhan tidak ada kehangatan yang sejati. Dan kalau kita membiarkan hidup kita tetap rusak, maka kita akan selalu merana. Firman Tuhan katakan,
Kita akan menjadi orang yang bekerja keras, tapi upah kita bocor, keluar dan hilang. Kita taruh di dalam pundi-pundi, pundi-pundinya berlubang, sehingga kita ngenes, kita merana, saudara. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam Hagai 1 ayat 9 sampai ayat 11, nanti sudah baca ya di rumah, karena waktunya jalan terus ya, nanti sudah baca di rumah. Hagai 1 ayat 9 sampai 11, di situ kita membaca, kalau kita membiarkan rumah Allah itu rusak, hidup rohani kita rusak, maka kita selain kita mengalami kegagalan, sehingga hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan yang kita harapkan, dengan yang kita taburkan, masih juga yang sisa itu dihabiskan sama sekali oleh Tuhan. Sehingga hasilnya benar-benar nol, nggak cuma tinggal sedikit tapi sampai nol. Ngenes enggak saudara sekalian? Ngenes saudara sekalian. Kita kerja keras hasilnya nol, benar-benar nol. Dan Tuhan juga akan membuat hidup kita ini jadi kering kerontang. Sudah embunnya ditahan oleh Tuhan, masih juga bumi ini dibuat menahan hasilnya, sehingga tidak ada yang tumbuh dari bumi ini. Bahkan Tuhan memberikan kekeringan itu di semua sudut kehidupan kita. Di atas negeri kita, di tempat kediaman kita, di atas gunung-gunung, di tempat-tempat yang kita anggap bisa menyejukkan hidup kita, ternyata semuanya jadi kering. Bahkan gandum, anggur, minyak, semua hasil bumi, semua itu menjadi kosong. Manusia dan hewan juga mati semuanya. Lihat saudara, Tuhan akan buat hidup kita semuanya jadi kering, gersang. Tuhan akan membuat hidup kita benar-benar kering kerontang, tidak ada hasil sama sekali. Kalau ada hasil sedikit aja dihabiskan sama sekali oleh Tuhan. Nah, apakah kita mau mengalami hal seperti itu? Mungkin kita berkata, Tuhan kok jahat ya? Enggak, Tuhan enggak jahat. Tuhan enggak kejam. Tetapi itu karena kesalahan kita. Karena kita yang tidak peduli lagi terhadap kehidupan rohani kita. Karena kita tidak peduli lagi terhadap Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya. Itu sebabnya hidup kita menjadi kosong, jadi habis. Tidak ada yang bisa kita harapkan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya jangan hanya mengejar perkara dunia saja. Ayo cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan hidup rohani kita, supaya hidup kita ini tidak sampai gersang, tidak sampai kering, tidak sampai binasa. Kalau Tuhan memang kejam, Tuhan tidak akan memberikan peringatan kepada kita. Ingat ya, kalau Tuhan memang kejam, Tuhan tidak akan memberi peringatan, Tuhan tidak akan memberi teguran lebih dulu. Tuhan akan langsung menghukum kita, menghancurkan kehidupan kita tanpa peringatan. Tetapi kalau hari ini Tuhan masih memberikan peringatan kepada kita, itu sebenarnya bukti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita mengalami kehancuran. Itu sebabnya Tuhan ingatkan dulu. Tinggal kita mau diingatkan atau tidak. Tuhan serius memberikan peringatan ini kepada kita. Ya, kalau kita baca dalam kitab Hagai ini, sampai 2 kali Tuhan berkata kepada kita, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Tuhan katakan itu, di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Tuhan katakan perhatikan keadaanmu. Tuhan ingin supaya kita ini belajar memperhatikan keadaan kita. Supaya kita tahu hidup kita sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Kalau belum benar, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Tuhan ingin agar kita ini segera membangun kembali rumah Allah yang ada dalam hidup kita ini. Jangan biarkan jadi reruntuhan. Kalau kita mau kembali membangun hidup rohani kita, maka semua keadaan yang kering kerontang itu akan diubah oleh Tuhan menjadi segar kembali. Nah, itulah akibatnya kalau kita membiarkan rumah Allah yang ada dalam kehidupan kita ini menjadi reruntuhan. Kita akan mengalami banyak sekali keadaan yang menyusahkan kehidupan kita sendiri. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, perhatikan keadaanmu. Ayo perhatikan keadaanmu. Kalau kita merasa hari ini hidup kita gersang,
tidak ada berkat Tuhan, semua yang kita kerjakan selalu gagal. Apa yang kita kerjakan habis. Ingat, Tuhan sedang mengingatkan supaya kita memperbaiki hidup kita. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan hidup rohani kita. Perhatikan kehidupan ibadah kita, pelayanan kita. Jangan hanya sekedar sibuk mengejar perkara duniawi saja. Bangun kembali rumah Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan pulihkan seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghalaukan semua perkara yang tidak baik itu dari kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Dan hal yang ketiga yang harus Tuhan pesankan pada kita adalah tentang hasil yang akan kita peroleh kalau kita mau membangun kembali kehidupan rohani kita. Apa hasilnya? Coba kita kembali ke Hagai pasal 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-13 dan ayat 14. Hagai 1 ayat 8, 13 dan 14. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Coba baca pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Hagai 2 ayat 5 sampai 10. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang baru kita baca ini, kalau kita mau membangun kembali rumah Allah yang sudah jadi reruntuhan itu, dan kalau kita mau memperhatikan kembali hidup rohani kita, sebelum kita bertindak pun Tuhan sudah lebih dulu bertindak menolong kita. Ya, saya ulangi. Kalau kita mau memperhatikan kehidupan rohani kita yang sudah rusak, sebelum kita bertindak, Tuhan lebih dahulu bertindak menolong kita. Ya. Di dalam ayat yang ke-12 kita baca, sebelum Zerubabel dan seluruh bangsa Israel itu bergerak membangun kembali bait Allah, baru saja mereka bertekad untuk membangunnya kembali, Tuhan sudah bertindak lebih dulu menolong mereka. Di dalam ayat 13, Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu. Dan Tuhan juga bertindak membangkitkan semangat Zerubabel dan Yosua, juga seluruh bangsa Israel untuk mulai membangun rumah Allah yang sudah runtuh itu. Itu dalam ayat yang ke-14. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, baru kita mau melangkah saja, maka Tuhan sudah bertindak lebih dulu menolong kita. Tuhan membantu membangkitkan semangat kita untuk bertindak melakukan perintah Tuhan itu. Bahkan bukan hanya membantu membangkitkan semangat kita saja, tetapi Tuhan juga bertindak menyediakan, menyiapkan semua yang kita perlukan untuk membangun kembali rumah Tuhan yang sudah runtuh itu.
Di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10 pasal yang kedua, Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa sehingga semua barang-barang yang indah-indah yang diperlukan untuk membangun bait Allah itu akan mengalir masuk ke dalam kehidupan bangsa Israel. Lihat, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Kita baru saja berniat untuk memperbaiki hidup kita. Baru berniat untuk memperbaiki rumah Allah yang ada dalam diri kita ini. Tuhan sudah bertindak lebih dulu untuk menolong kita, mewujudkan niat kita itu sehingga bisa menjadi kenyataan. Tuhan ya bukan hanya membantu membangkitkan semangat kita saja, tapi juga Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk membangun rumah Allah itu. Tuhan akan mengalirkan semua kebutuhan itu dari manapun juga asalnya, baik emas, baik perak, maupun semua perkara yang lainnya. Sampai kita benar-benar bisa mewujudkan dan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu dengan sempurna. Dan Tuhan akan mengisi kehidupan kita dengan keindahan, dengan kemegahan Tuhan 2 kali lipat lebih indah dibandingkan sebelumnya. Bahkan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, itulah hasilnya kalau kita mau membangun kembali rumah Allah yang ada dalam diri kita. Kalau kita mau membangun kembali kehidupan rohani kita, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Bahkan hidup kita akan penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, apakah rugi kalau kita membangun kembali kehidupan rohani kita? Tidak. Justru kita akan untung besar. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak membangun kembali rumah Allah yang ada di dalam diri kita ini. Jadikan tubuh kita sebagai rumah Allah yang kudus, tempat di mana Allah mau tinggal dan bertahta, berkuasa di dalamnya. Namun ada satu peringatan dari Tuhan. Di dalam membangun kembali rumah Tuhan, jangan sampai ada kenajisan sekecil apapun yang kita biarkan masuk ke dalam hidup kita. Di dalam Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15, Tuhan ingatkan kepada Hagai bahwa masih ada tangan-tangan yang najis yang ikut di dalam pembangunan bait Allah. Ya. Tuhan ingatkan masih ada tangan yang najis yang ikut di dalam pembangunan bait Allah ini. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, ayo singkirkan itu semua dari kehidupan kita. Buang semua perkara yang najis itu dari hidup kita. Saudara-saudara yang dibaptiskan, ingat setelah saudara dibaptiskan nanti, saudara harus hidup baru. Hidup memperhatikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan hanya mencari perkara dunia saja. Cari Tuhan. Jaga kekudusan hidup saudara. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dosa kembali merusak kehidupan kita. Karena kalau dosa masuk dalam kehidupan kita, maka dosa akan menghalangi berkat Tuhan. Dosa akan membuat hidup kita sengsara, menderita, bahkan akan binasa sampai selama-lamanya. Itu sebabnya buang semua dosa dalam kehidupan kita. Ya, buang semua itu dari hidup kita. Nah, inilah pesan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan ingin kita membangun kembali rumah Allah yang ada di dalam diri kita. Yang mungkin sudah menjadi reruntuhan, yang mungkin sudah rusak. Kalau kita mau kembali membangunnya, maka hidup kita akan penuh sukacita dari Tuhan. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Coba kita baca sebagai ayat terakhir. Hagai pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Hagai 2 ayat 19 dan 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Kita mulai bertindak, meletakkan dasar, berarti mulai bertindak memperbaiki hidup kita. Tuhan sudah siapkan berkatnya limpah, sehingga kita tidak akan kekurangan berkat Tuhan. Itu sebabnya
Mau diberkati oleh Tuhan? Ayo perhatikan rumah Allah yang ada dalam diri kita. Kalau rusak, perbaiki kembali. Ya, kalau belum rusak, tetap pertahankan supaya tidak sampai rusak. Karena kalau kita punya rumah Allah di dalam kehidupan kita, Allah tinggal dalam kehidupan kita, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya jangan cuma memperhatikan kehidupan jasmani saja. Perhatikan kehidupan rohani kita. Ya, inilah saatnya kita mulai membangun kembali semua yang rusak itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama.